Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudin dan Pratiwi. Dalam video singkat saya kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai peran guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran agama Islam di Madrasah Aliyah Berbaur. Jadi, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Melalui pendidikan pula, derajat manusia dapat terangkat. Dalam bahasa Indonesia, pendidikan dianggap sebagai usaha untuk mendidik, mengajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena guru sebagai pengajar yang terlibat langsung dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Guru juga terlibat langsung dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Guru dianggap berhasil apabila dapat mengelola kelas dengan baik, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Nah, berbicara mengenai efektivitas, sebenarnya apa itu efektivitas? Jadi, efektivitas itu merupakan adanya suatu pencapaian tujuan dengan tepat dari beberapa alternatif pilihan. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai cara mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Jadi, efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran keberhasilan proses interaktif yang edukatif antara guru dengan siswa untuk tercapainya tujuan-tujuan dari pembelajaran, termasuk salah satunya pada pembelajaran agama Islam. Nah, dalam penelitian ini kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Berbaur. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Berbaur, serta bagaimana peran guru agama Islam dalam meningkatkan efektivitas pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Berbaur. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, pengertian guru dan peran guru. Guru atau pendidik merupakan salah satu faktor penting dan juga penentu dalam pendidikan, karena pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membentuk watak, perangai, tingkah laku, dan kepribadian peserta didik. Menurut Ngalim Purwanto, dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis mengemukakan bahwa guru adalah semua orang yang telah memberikan suatu ilmu tertentu atau kepandaian kepada seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 mengemukakan bahwa pendidik atau guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, sehingga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Dari pengertian di atas, terlihat bahwa pengertian pendidik atau guru lebih dititik beratkan kepada tugas pendidik yang harus dilaksanakan secara operasional dalam pembelajaran, yaitu merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Yang kedua, peran guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Sebagai pengajar, guru merupakan perantara aktif antara peserta didik dengan ilmu pengetahuan. Sebagai pendidik, guru harus menempatkan dirinya sebagai pengarah dan pembina pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik ke arah titik maksimal yang dapat mereka capai. Selanjutnya ada efektivitas pembelajaran. Makna dari efektivitas itu sendiri adalah ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Sedangkan pembelajaran merupakan komunikasi dua arah di mana kegiatan guru sebagai pendidik harus mengajar dan murid sebagai terdidik yang belajar. Dari sisi siswa sebagai pelaku belajar dan sisi guru sebagai pembelajar dapat ditemukan adanya perbedaan dan persamaan. Hubungan guru dan siswa adalah hubungan fungsional, dalam arti pelaku pendidik dan pelaku terdidik. Dari segi tujuan akan tercapai baik guru maupun siswa sama-sama mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Meskipun demikian, tujuan guru dan siswa tersebut dapat dipersatukan dalam tujuan instruksional. Maka, pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila dapat memfasilitasi pemerolehan pengetahuan dan keterampilan si belajar melalui penyajian informasi dan aktivitas yang dirancang untuk membantu memudahkan siswa dalam rangka mencapai tujuan khusus belajar yang diharapkan.
Selanjutnya yaitu pendidikan agama Islam. Menurut Zaki Darajat, pengertian pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam yang dilakukan secara sadar untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh serta menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Lalu, dasar dan tujuan pendidikan agama Islam. Yang pertama, dasar hukum. Dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam berasal dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah maupun di lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia. Adapun tujuan dari pendidikan agama Islam secara umum adalah meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif atau penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Yang kedua, lokasi dan objek penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat peneliti adalah di Madrasah Aliyah Berbaur dan yang menjadi objek penelitiannya yaitu guru pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Berbaur. Fokus penelitiannya yaitu tentang peran guru pendidikan agama Islam dan efektivitas pembelajaran. Sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data-data dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dan diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data secara langsung, mengamati, dan mencatat kejadian atau peristiwa melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari tangan yang kesekian kalinya. Ya, terus ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman observasi kelas dan wawancara sebagai instrumen penelitian tentang peran guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Berbaur. Terus ada teknik pengumpulan data. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi atau pengamatan dan interview atau wawancara. Metode observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera seperti penglihatan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran guru agama Islam dalam proses pembelajaran agama Islam di Madrasah Aliyah Berbaur. Sedangkan metode interview atau wawancara merupakan satu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi mengenai peranan guru agama Islam dari guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan terjun secara langsung di lapangan dan mengalami situasi yang terjadi selama proses pembelajaran pendidikan agama Islam berlangsung, berkaitan dengan peranan guru di Madrasah Aliyah Berbaur. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Berbaur. Jadi, proses pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah Madrasah Aliyah Berbaur adalah sebagai berikut. Belajar dan mengajar sebagai proses terjadi manakala terdapat interaksi antara guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pelajar. Dalam situasi pengajaran yang bersifat edukatif, melalui proses pembelajaran, siswa akan berkembang ke arah pembentukan manusia seutuhnya sebagaimana tersirat
Dalam tujuan pendidikan, agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, dalam pembelajaran harus ada tujuan pembelajaran, teori pembelajaran, simulasi pembelajaran, dan praktek pembelajaran untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah aliyah berbaur. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tidak selamanya berjalan mulus. Rintangan dan hambatan kadang silih berganti, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh komponen yang terkait. Adapun faktor yang mendukung dan menghambat proses pembelajaran akan sedikit saya tuangkan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu faktor pendukung, yaitu adanya sekolah dari dukungan pemerintah. Pendidikan umumnya diarahkan oleh tujuan tertentu sehingga disebut sebagai pendidikan terarah. Sekolah pendidikan memiliki komponen-komponen seperti administrator, guru, dan pengawas. Dari setiap komponen tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing untuk merealisasikan tujuan bersama sebagaimana yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara, peneliti dapat simpulkan bahwa faktor yang mendukung efektivitas pembelajaran yaitu adanya buku-buku pelajaran di perpustakaan sehingga dapat menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Terus yang kedua ada faktor penghambat. Yang pertama, faktor penghambatnya yaitu adanya fasilitas yang kurang memadai. Upaya mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dipengaruhi oleh ketersediaan keadaan sarana dan prasarana sekolah serta skala fasilitas yang dimiliki, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah agar tujuan tersebut tercapai. Terus yang kedua, peserta didik yang kurang disiplin. Peserta didik merupakan salah satu komponen yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang dapat menghambat kegiatan proses pembelajaran. Keadaan ini terjadi apabila aktivitas dan perilaku yang ditampilkan anak tak mendukung aktivitas pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu ada peranan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah aliyah berbaur. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peranan guru tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena guru merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembelajaran. Tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Sebagai pengajar, guru merupakan perantara aktif antara peserta didik dengan ilmu pengetahuan. Sebagai pendidik, guru harus menempatkan dirinya sebagai pengarah dan pembina pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik ke arah titik maksimal yang dapat mereka capai. Dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam di MA berbaur, diperlukan strategi dan metode yang tepat. Strategi pembelajaran. Jadi, strategi merupakan daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar. Strategi berupa pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan secara efektif. Suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila di dalam pembelajaran tercipta suasana yang harmonis dan komunikatif. Adapun strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah aliyah berbaur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih cara belajar yang efektif. Yang kedua, memberikan contoh yang baik terhadap siswa. Lalu ada metode pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pembelajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila tidak menguasai metode mengajar. Oleh karena itu, disinilah kompetensi guru diperlukan dalam pemilihan metode yang tepat. Dengan menguasai berbagai macam metode dan bisa menempatkan pada situasi dan kondisi yang sesuai dengan keadaan siswa, penggunaan metode harus mampu mencapai sasaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di MA berbaur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode ceramah,
Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, praktek. Yang keempat, memotivasi siswa agar konsentrasi pada pelajaran. Yang kelima, merangsang siswa agar bertanya dan aktif di kelas. Yang keenam, menyusun silabus. Yang ketujuh, menyusun RPP. Yang kedelapan, menyusun Kaldikbud dan Promes. Nah, dari hasil penelitian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang pertama yaitu proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Berbaur, yaitu adanya tujuan pembelajaran, adanya teori pembelajaran, dan adanya simulasi pembelajaran. Yang kedua, faktor yang menghambat efektivitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Berbaur, faktor pendukungnya yaitu yang adanya sekolah dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu ada fasilitas yang tidak memadai dan peserta didik yang tidak disiplin. Yang ketiga, peran guru agama Islam dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di Madrasah Aliyah Berbaur, yaitu tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik. Maka dari itu, guru sebagai pendidik mampu menggambarkan pola tingkah laku dan berinteraksi yang baik kepada siswanya dalam proses pembelajaran agar siswa betul-betul mengikuti pelajaran dengan semaksimal mungkin. Dan guru juga harus mampu mengembangkan bakat dan kemampuan peserta didik ke arah titik maksimal yang dapat mereka capai. Menggunakan strategi pembelajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan serta menggunakan metode bervariasi berupa metode ceramah dan metode tanya jawab dan milih cara belajar yang mengajar yang efektif. Sekian pembahasan singkat mengenai peran guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran agama Islam di Madrasah Aliyah Berbaur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.